makanannya masih panas. Ini sepanas gosip perselingkuhan. Ikutin ke gosip perselingkuhannya lagi panas lagi loh yang kemarin. Perselingkuhan siapa ya? Yang beberapa minggu lalu kita bahas tuh loh, Ren. Ada perkembangannya, coba diceritain. Oh, yang ada bukti chat itu. Sumpah lo punya gue. Kalau renteng begitu ya. Iya, seru banget ya. Renteng badannya. Tapi seru, tapi saking serunya. Aduh. Yang renteng badannya loh. Enggak loh. Enggak loh. Iya, iya, iya. Audio gue ketawa. Iya, iya. Tapi ini heboh banget. Oh gitu? Melabrak seseorang. Masa? Masa sih? Bener. Coba. Kita langsung spill aja Coba ya, Yuk, coba. Yuk, cheers dong. Spill the tea. Wow. Iya, jadi kemarin ini tuh ada ya perempuan, ini pasangan selebriti. Halo. Grimik-grimik tuh. Halo. Enggak enak gitu. Ada ini bekas bibirnya. Makanya. Iya, kemarin lagi heboh banget. Bukan kemarin, sekarang. Sekarang ini lagi heboh. Iya. Heboh. Memang berita perselingkuhan itu selalu paling menyita perhatian. Nah, kita paling seneng kalau drama kejutannya itu berlapis. Yang kemarin udah kita bahas kenapa alasan sang suami katanya berselingkuh karena iseng. Sekarang itu bocor. Beredar kemana-mana. Ini denger ini. Ini dia spill ya, kita spill. Aduh, deg-degan deh. Bukan karena memang udah lama berhubungan ya sama suami aku. Soalnya ada bukti lagi nih. Mendingan kamu ngaku sekarang daripada rame. Aku soalnya punya bukti. Deket kayak gimana ya Kak? Aku nggak pernah sama sekali deket yang gimana-gimana. Ya udahlah Beb. Tuh, kalau menurut gue ya, menurut gue Tengku Dewi itu keren. Dalam arti? Dalam arti dia berani untuk melabraknya dan direkam memang. Karena sebenarnya sih kalau gue denger tuh kayak sedikit ada ancaman secara halus dan juga conversationnya sarkastik. Oh gitu. Iya bener banget. Dan itu disebarkan, dikasih tahu di sosial media percakapannya mereka. Oke. Jadi dia menegur perempuan yang diduga Berselingkuh. inisial SR ini. Oh, berselingkuh wow. sama dengan suaminya. Oh, dan memang sengaja dibocorin atau gimana sih ini? Sengaja dibocorin. Oh, gitu. Jadi dari awal, Ya. perselingkuhannya nggak sama SR aja. Yang dari awal tuh ramenya tuh adalah memang sudah ketahuan ada banyak gitu. Kalau aku pengen tahu ini deh mungkin ya. Kalau buat perempuan gitu ya, sebagai di antara kita bertiga kan kayaknya nanyanya pasti sama Ola. Ya lu lah yang paling cantik lah. Seumpama nih, kita main seumpama. Misalnya, Ola knock on wood, diselingkuhi. Apa waktu itu diselingkuhi? Apa jangan-jangan lu pernah diselingkuhin? Gini. Tergantung dulu ya. Diselingkuhin, apa main sama enong-enong, atau emang dia nyimpen. Kalau dia main aja, kadang-kadang mungkin Itu bukan selingkuh. nggak tutup mata aja lah. Kan Tutup perempuan mata. itu kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Oke. Tapi kalau sama satu orang, aku bukan rekam, saya samperin orangnya. Oh, Aku labrak, Iya, iya. rekamnya pakai video kalau gua. Terus tapi baru itu lu masuk bocorin? Hmm, Atau buat barbuk aja? bisa buat barbuk, tergantung mood kayaknya kalau gua. Teror mental itu Iya, kayaknya. soalnya masalahnya gini, aku tuh mikirin aku udah punya anak. Iya. Jadi aku nggak mau ada jejak digital. Jadi yang kemarin itu kategorinya selingkuh atau enong-enong aja? Kuku gua harus gitu. Karena memang nggak disebarin di sosial media kan? Gini, maksud aku gini ya, jelek atau baik buruknya dia itu pernah menjadi suamiku dan kita pernah saling mencintai. Of course dengan kita saling mencintai itu adalah ada banyak hal baik dari dia, ya kan? Tapi manusia bisa bikin hilaf menurut aku. Kalau hilafnya kebanyakan, enak berarti. Kayak makan kue brownies. Iya, dan Iya, akhirnya bener. itu menjadi kalau sampai orangnya begitu, pasangan aku kayak gitu, akhirnya keluarlah mati rasa dong. Udah mati rasa, akhirnya nggak mau lagi, udah. Mendingan udahan deh. Mendingan udah, Secara baik-baik. secara baik-baik. Tanpa publik harus tahu. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya aku masih ingin mempertahankan perkawinanku, udah dianya benar-benar minta maaf, apa itu bisa aku labrak kayak gitu. Oke. Tapi semuanya tergantung pasangan
kenyataannya. Oke, nah Menurut berarti menurut Ola apa yang dilakukan oleh selebriti yang sedang kita bahas ini dia melabrak, membocorkan karena sebetulnya ada intensi dia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Bisa aja, karena kan kondisinya yang kita dengar katanya lagi hamil kan? Iya betul. Bisa kan? Iya. Nah, aku nggak tahu ini apa gitu. Iya, tapi kenapa dia mau mempertahankan rumah tangganya? Dia berani untuk membongkar aib suaminya. Karena bagaimanapun juga kan itu suaminya, masih suaminya, dan ada anak-anaknya. Dari pengakuannya Tengku Dewi dari awal membongkar di sosial medianya itu kan sebenarnya karena dia sudah tidak kuat lagi. Artinya tidak kuatnya dia cari lemparannya ke sosial media. Oke, berarti kalau kayak gitu time will tell. Apakah dia akan balik lagi atau dia berpisah? Gitu dong. Apakah ini konten? Nah, itu juga topik yang menarik. Karena pasangan selebriti ini kan juga kayaknya sangat aktif membuat konten kan? Iya. Content creator juga slash. Ini aku nanya loh ya. Iya. Bener konten atau beneran terjadi gitu. Iya, itu juga topik yang layak dibicarakan. Apakah drama rumah tangga ini memang real problem atau sebetulnya sebuah rekayasa digital? Atau real yang dijadikan konten. Aku pengen tahu dong pendapatnya mengenai ini. Ada banyak yang bilang once a cheater will always be a cheater. Sekali selingkuh pasti akan selingkuh terus. Apa pendapatnya tuh? Kalau aku nggak setuju. Jadi mungkin aja orang hilaf, minta maaf terus karena balik lurus. people change, will change ya by situation, dari keadaan, dari sadar diri akan takut Tuhan sama Tuhan, iya kan? Hidup. Iya, pengalaman hidup. Dan kadang-kadang gini loh, aku cuman mengingatkan saja ya untuk para laki-laki atau mungkin siapa yang suka selingkuh, ataupun siapa, karena nggak soalnya nggak cuma laki-laki atau perempuan aja. Kadang-kadang kita tuh harus ingat bahwa kita tuh punya anak. Kita nggak mau dengan anak kita digituin sama pasangannya, baik laki-laki atau perempuan. Menurut aku, walaupun ya aku percaya nggak percaya bukan masalah karma atau enggak ya, tapi hal baik akan berbuah baik. Hal buruk akan berbuah buruk gitu. Menurut aku nggak tahu. What do you think? Iya. Aku juga percaya itu sih bahwa kalau kita menabur kebaikan kita akan menuai kebaikan. Iya kan? Iya kan? Tapi kembali lagi ya dalam peristiwa perselingkuhan ini mungkin banyaknya nih kalau dari berita selebriti kan terjadi dari laki-lakinya ya. Bahwa laki-laki tuh gampang banget untuk selingkuh. Nah pertanyaannya mungkin yang terungkap kali. Nggak juga. Nggak juga. Mau aku kasih tahu siapa? Mabes Chelsea. Iya, tapi kan maksudnya kan banyaknya laki-laki gitu kan. Iya. Karena kan pernah ada kejadian sebelumnya ada Randy, ya kan. Randy juga ketahuan selingkuh. Kamu inget ya? Iya kan sama satu mukanya tuh satu badan. Iya kan itu rame juga dan kebanyakan tuh laki-laki lagi. Pertanyaannya aku tuh adalah apakah itu menjadi tabiatnya seorang laki-laki apalagi kalau dia tuh sudah menjadi nama besar ya, namanya besar, cukup besar di sosial media, apalagi dia public figure, dia juga artis. Maksudnya kok mereka tidak memikirkan bahwa siapa dirinya ya? Kan namanya sudah begitu besar. Karena gini, walaupun selebriti atau artis atau apapun itu juga manusia biasa, right? Dan kadang-kadang yang dilarang itu gemes gitu. Oh jangan-jangan kalau yang perempuan itu Bukan, that's the real thing, right? Maksudnya itu memang apa yang nggak boleh itu kayaknya gitu. Lebih menggoda, lebih menggoda. Kenapa sih? Iya. Dan mungkin poinnya juga adalah mungkin nggak cuma laki-laki yang pernah terjerumus dalam kesalahan berbuat perselingkuhan. Mungkin perempuan juga ada, tapi mungkin perempuan lebih cantik bermain sehingga tidak ketahuan. Mungkin perempuan sekarang lebih pintar ya. materi. Aku nggak tahu deh. Aku no comment. Tapi kembali lagi dengan pendapat gue tadi ya, kalau menurut gue itu adalah cycle dalam pertemanan itu penting sekali. Nah, di mana lo berkumpul sama siapa lo memilih berkumpul, di situ lo akan menunggu lo menjadi orang kayak apa. Ya kan begitupun juga laki-laki. Laki-laki itu kan sebenarnya beda banget sama perempuan. Kalau perempuan kan gampang banget buat geng dan lain-lain. Tapi menurut gue laki-laki juga penting memilih teman-teman laki-laki lainnya. Karena laki-laki itu kan punya pride, tapi juga punya nafsu. Iya kan? Ya, jadi makanya, artinya adalah di mana cycle itu, entah dia kedekatannya sama keluarga, dia memilih teman-teman sahabatnya, gengnya gitu kan. Jadi perempuan pun istri juga punya tanggung jawab dan menurut gue ya juga ada sebab dan akibat.
ketika laki-laki memilih pada akhirnya, aduh, berselingkuh, kita juga harus bisa recheck ada apa dengan perempuannya. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Oke, berarti Tapi mungkin- ada juga yang selingkuh karena tabiat. Nah itu maksudnya. Perempuannya udah perfect, udah ini, udah A, I, U, E, O, tapi tetap selingkuh? Ngapa? Ada banyak loh. Banyak. Iya. Ini kayaknya dari dalam ya. Ini lebih ke lu kayaknya ceritanya. Aduh. Enggak, Tapi kali itu pendapat berdasarkan pengalaman hidup in general. Iya, Iya dong. iya. Kalian percaya nggak sih ada yang namanya girlfriend, boyfriend itu friend? Real friend. Ya, maksud aku teman laki-laki, Iya. boyfriend Oh, itu teman teman laki. laki, Oh, teman atau laki. teman perempuan. Iya, tapi gitu. just friend. Just friend. Seharusnya. Apakah ada? Kamu percaya nggak? Oh, apakah ada? Gue enggak loh. Kalau aku percaya, aku Ih, punya. Tunggu. kalau aku percaya. Tunggu dulu. Tuh mikir Gue dulu pernah deh. ngapa-ngapain nggak ya? Kan coba deh. Coba di spill. Ada nggak yang ke Hilaf. Atau gini deh, kita balik. Kalau misalnya suami kamu Nila punya temen deket perempuan dan dia bilang we're just friends, nggak ada apa-apa. Kamu merasa aman nggak? Tergantung. Oke. Nggak tergantung bentuknya sih Heeh, maksudnya. tergantung. Nggak tergantung. Kadang-kadang tuh kita tuh sebagai istri Oh. itu pasti punya insting gitu, berasa kalau Iya, ada iya, sesuatu atau iya. enggak tuh berasa. Iya. Karena aku tipenya sebenarnya nggak cemburuan. Aku bukan tipe kecemburuan banget gitu loh. Jadi aku biarkan suamiku keluar kota, dia maksudnya ada teman perempuan apa segala macam itu Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Karena aku juga dari SMA, dari SMP tuh temennya laki semua. Aku satu-satunya perempuan. Gitu loh, which nggak ada tuh. Soalnya, nah, the moment aku punya tiba-tiba kenalan sama cowok, salah satu temen gitu ya, itu langsung bubar. Karena kalau misalnya, aku tuh kan tipe kan menurut ya. Iya. Nah, menurut sama bucin beda-beda Nah, itu tipis beda lah ya. tipis, iya. jadi tuh bisa langsung bubar tuh pertemanan laki-laki aku gitu. Karena kalau aku percaya kalau temen laki-laki dan perempuan tuh bisa real friend tuh bisa. Berarti kalau kamu punya suami, terus suami kamu menginap di rumah teman perempuannya, nggak apa-apa. Oh, kalau nginep lu lihat aja gue sama. Tapi kalau sampai Gak ada urusan menginap cuy. Siapa yang mau nginep, rasanya pengen gue siram. Nginep karena dia punya kelebihan lebih Ya, nggak ada. makanannya mungkin lebih banyak, isi kulkas itu lebih penuh. Agak- gitu loh. Nggak ada. Karena bukan juga. hotel ya, Iya. bukan tempat penginapan. Tapi bicara mengenai topik itu ya, kita kan juga paling seneng ya bersilaturahmi ke halaman Instagram orang-orang yang kita lagi omongin. Ini lucu nih, kita mau bacain komentar netizen yang bersilaturahmi di kolom komentar. Karena kolom komentar oknum tersebut yang kita duga selingkuhannya sudah ditutup. Netizen kita tuh sampai komennya tuh di postingan yang udah dibawa. Yang tahun 2002. 2002 hebat ya 2022. Luar Oh biasa my sih netizen goodness kita deh. memang luar biasa. Bisa ya, luar biasa banget. Ini ada salah satu komennya ya. Aduh, kok kamu jahat sih gitu. Kamu nih ya cewek nggak punya cowok, masa iya nampung laki orang katanya gitu. Kan sih? Ada juga yang bilang idola gue nih padahal, tapi kok gitu ya. Sih. Iya. Yang aku juga bertanya-tanya ya, kan maksudnya gini, we get it kalau sang perempuan, sang istri kesel suaminya berselingkuh, menumpahkan emosinya dan amarahnya kepada kita di sosial media. Terus kok sekarang tiba-tiba kayak meletoy sih semangatnya. Terus kayaknya kita melihat mulai ada tanda-tanda kalau dia akan memundurkan genderang perangnya. Oh ya? Kenapa tuh? Itu ada tuh di sosial medianya, pada akhirnya kayak dia mau ngasih tahu ya udah deh, biar dia mau urus sendiri ini sampai dengan ke pengadilan kan. Tanda Dan tanya kayak kan? ya udah deh, udah ditutup aja deh. Udah nggak mau baru-baru lagi, udah mau ini. Benar. Ya mungkin merujuk. Nah, Mungkin. Tapi yang anehnya malah di tanggal 20 ini diposting lagi tuh, ada lagi unggahannya. oh ada perkembangan Ada baru lagi lagi. unggahnya, dia share bukti DM dari seseorang yang nasibnya sama seperti dia. Yang suaminya juga diduga selingkuh seperti dugaan si SR ini. Astaga. itu Jadi maksudnya apa tuh? si SR ini banyak maksudnya. Bukan SR-nya cuma satu. Dia tuh Tapi udah selingkuhannya banyak. Enggak, dia udah menyebarkan, dia udah Jadi share dia ke sosial media. Cari bolok. Oh, cari iya, bolok. oke. Akhirnya dia bilang oke. ya udah deh ya, aku tutup, terima kasih. Biarkan ini, doain aja ya teman-teman gitu bahasanya. Oke. Malah tanggal 20 kemarin dia posting lagi tuh ada seseorang yang
DM ke dia gitu. Jadi maksudnya gimana gitu loh. Nah, berarti untuk topik ini kita harus tunggu ya buntutnya sampai di mana. Akankah luapan emosi sang istri berbuah manis ataukah mereka rujuk atau ada perkembangan drama perselingkuhan yang baru? Aku tuh sebisa mungkin kalau aku pribadi, aku dengan mantan suamiku yang pertama dan mantan suamiku yang kedua itu kan aku coba baik-baik saja. Mau berapa mantan rencana? Makasih loh. Mau berapa mantan? Makanya susah nyari Banyak yang banget, berikutnya. ada mantan 1, mantan 2. Gue tadi mikir mau 3, mau berapa lama, berapa banyak. Nanti kalau knock on wood 3 kalau di bola itu namanya hat trick. Tapi yang kekurangan cinta juga makanan di depan kita. Oh, iya. Yang harus break kita dulu, Jon. coba. Makan dulu. Ya udah kita makan dulu dong. Aduh, yang ini tuh ayam woku. Kamu mau yang mana? Ini Aku kesukaan cobain, aku. aku sedikit aja. Ya. Tuh, aduh, oh ini gede loh piece-nya. Iya. Iya, benar.